bejo baga-baga hadamion sahat bainku hamion Jesus Alpha nang Omega unani hapor siang sai padau ma akadosa sai palua hamion. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Buah roh. Sering kita mendengar buah dikenal dari pohonnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi gambaran apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan setiap hari, itu adalah buah dari pancaran hati. Apakah hati kita ini terpaut atau dipenuhi dengan duniawi, atau hati kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan? Tak satu pun dari antara kita yang menginginkan buah yang kita makan atau kita konsumsi itu adalah asam atau pahit. Kita pasti lebih menyenangi buah itu manis dan tentunya berguna untuk kesehatan kita. Seperti itu pula buah dari tindakan manusia diharapkan menyenangkan dan berbuah kebaikan. Sama seperti satu kejadian yang pernah terjadi pada seorang pembeli jeruk. Ia membeli jeruk 1 kilo, kemudian setibanya di rumah ia merasa rugi sebab 1 kilo buah jeruk yang dibelinya semuanya asam. Dia kembali kepada penjual jeruk dan mengatakan, "Mengapa jeruk yang engkau jual itu semua asam? Aku sudah membeli 1 kilo. Kemudian si penjual pun menjawab, "Masih untung hanya 1 kilo. Bagaimana dengan aku yang membeli 2 keranjang dan akan kujual semuanya? Padahal ini asam." Dari percakapan si penjual dan si pembeli, kita dapat melihat bahwa tidak ada orang yang menginginkan buah itu asam. Buah yang asam menjadi gambaran dari buah yang tidak diharapkan, buah yang tidak dikehendaki. Demikian pula lah yang ditawarkan oleh surat Galatia ini. Yang diharapkan adalah kita hidup oleh roh. Meski ada tawaran, apakah kita mau hidup menurut daging atau roh? Namun Rasul Paulus menekankan dan mengajak untuk kita, hiduplah oleh roh. Dengan hidup oleh roh, maka tidak akan mau menuruti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan sebaliknya. Akan tetapi, jikalau kamu mau memberi dirimu untuk dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan mudah untuk terpaut ataupun dipenuhi oleh keinginan daging. Pada Galatia pasal 5 ini kita melihat bahwa buah dari pancaran hati kita yang dipenuhi oleh apakah? Disinilah terlihat bahwa orang yang hidup dengan keinginan daging maka akan menghasilkan perbuatan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan agar benar-benar menghindari perbuatan daging yang telah nyata itu. Karena semuanya akan membawa kita kepada kehancuran. Orang-orang yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bila hal itu bertentangan dengan hidup oleh roh, kita pun harus mengetahui buah roh yang akan terlihat dalam perbuatan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya ini akan mengisi hati dan pikiran kita, menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk menularkan kebaikan bagi sesama. Maka setiap orang diajak untuk jangan terlalu cepat mempercayai setiap roh. Ujilah setiap roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah atau tidak, agar engkau tetap memancarkan buah roh, buah yang dikehendaki banyak orang, buah yang disenangi dan diharapkan oleh semua orang. Hendaklah kita mau melakukan, menerima roh Allah, Roh Kudus itu, dan kita pun menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa Roh Kudus telah tercurah di dalam hidupmu dan engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.